Misteri alam gaib seakan tidak pernah lepas dari tatanan kehidupan kita. Hal-hal yang berbau mistis membuat kita penasaran sekaligus takut secara bersamaan. Banyak dari kita yang sekedar mendengar cerita dari dunia tak kasat mata ini tanpa memiliki kontak secara langsung, apalagi untuk melihatnya dengan mata telanjang. Sehingga mereka yang memiliki kemampuan supranatural dianggap sebagai sosok istimewa di kalangan masyarakat. Konsep anak indigo pertama kali dikemukakan oleh Nancy Ann Tape pada tahun 1970. Pada tahun 1982, Tape menerbitkan sebuah buku yang berjudul Understanding Your Life Through Color, yang menjelaskan bahwa ia menyadari pada tahun 1960-an ada banyak anak yang lahir dengan aura indigo. Tape juga menjelaskan bahwa warna indigo atau nila berasal dari warna kehidupan anak yang dia dapatkan dari sinestesia. Jadi, seorang anak disebut indigo dikarenakan oleh aura yang dimiliki seorang anak tersebut memiliki warna nila atau indigo. Orang dengan kemampuan indera keenam ini seakan menjadi portal komunikasi antara alam manusia dengan alam gaib. Pandangan dan cerita dari mereka seakan laris bagi pendengarnya. Pada umumnya, media hanya menyajikan hasil ekspedisi mistis mereka. Kita hanya mengetahui mereka tidak lebih dari medium antar alam yang langka. Pada dokumenter ini, kita akan mendengarkan kisah mereka sebagai seorang manusia, karena sudut pandang, pengalaman, dan perasaan mereka juga berhak didengarkan, dan yang terpenting, dimengerti. Saya Aldi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Ada yang aneh, tapi ketika ini hilang, saya merasa ada yang kurang dalam hidup saya, yang membuat banyak orang tidak percaya. Saya tidak menuntut orang untuk percaya. Bahkan saya tidak percaya yang saya lihat itu hanya tipu daya setan. Tapi kita harus tahu bahwa gaib itu ada. Saya selalu bertanya pada diri saya sendiri, apa yang saya bisa lihat tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Dan terkadang hal ini membuat saya bingung, apa yang terjadi pada diri saya sebenarnya. Mengapa saya harus ditakdirkan mendapatkan kemampuan ini? Buat saya sangat berat, dan terkadang saya sering dianggap aneh oleh orang lain. Terkadang risih, tapi apa boleh buat, hanya bisa berdamai dengan keadaan. Awal mula bisa melihat sesuatu hal yang gaib. Rasakan dari kecil ya, yang saya lihat itu temanku dari Aki. Dampaknya kepada saya, yang baiknya sama yang buruknya toh. Ya. Saya ya. Salah satunya itu yang baiknya toh, bisa kak melihat warung ada sesuatu dari Dia memakai pesugihan. Pesugihan. Ada juga biasa memanggil tuh anak kecil aja tahu. Begitu. Ya ada tuh yang dibilang kayak berdiri pas di dekatnya, kayak itu tempat makanan yang menjijikan toh, sekali makannya di lendir tangan sini lendir, jadi kayak naturunin makanannya. Kayak jadi kita sebagai yang bisa melihat jijik sekali ki,
apalagi kalau misalnya pas makin di ada meja itu ada makanan datang mina jilat-jilat dan sentuh-sentuh raba-raba, sedangkan kulitnya saja hitam semua, matanya merah. Yang dampak buruknya bagi saya itu kalau banyak sekali yang nampak, itu yang biasa saya tidak bisa kontrol. Jadi bagaimana dirasa awal mula tadi kena? Mataku tuh sakit sekali, kayak dibilang ditusuk jarum, dibilang dibakar api, tidak, pokoknya dibilang di semua misalnya sakit kah, itu kayak pengalaman sakit itu tidak bisa mentong lupakan seumur hidupku. Karena ku tutup mataku tambah perih, ku buka mataku tambah perih lagi. Tapi sebenarnya kau juga heran kenapa bisa yang terkait itu benar. Iya, dan saya juga terkadang tuh biasa bertanya-tanya kenapa apa yang misalnya tidak jelas ya apa yang di pikiranku itu benar ki, itu benar. Kadang juga dipastikan jadi. Iya, dulu pastikan apakah benar ki, tapi mau dibilang 95% itu benar apa yang aku bilang. Kalau misalnya tuh, tapi tidak pernah dia tarik orang untuk percaya. Sedangkan kau sendiri tidak percaya. Iya, karena saya saja tuh, ya terkadang bilang ragu aja. Iya. Cuman terjadi, dia bilang ini betul. Jadi sampai sekarang pernah kita tidak kayak merasa capek sama kehidupan yang seperti ini, mau nggak normal? Iya, sering sekali kayak terbayang di pikiranku, bilang enak nih sana itu temanku, tidak nalia yang lebih tua, tidak nilai yang jorok-jorok kah. Jadi sekarang misalnya ini ada jalan tak untuk berhenti, bisa begitu, apa mau dipilih? Berhenti. Setelah mendengar kisah Aldi, kita dapat mengetahui banyaknya hal yang telah dilewatinya melalui kemampuan menembus alam tak kasat mata. Betapa kompleksnya lika-liku yang harus dilewatinya, melihat dan merasakan hal-hal yang tak mampu dilihat oleh orang sekitarnya. Rasa bingung, lelah, hingga sakit menemaninya dalam proses perundingan. Terlepas baik dan buruk kemampuannya, Aldi hanya bisa berdamai dengan keadaan. Tapi sudah bukan rahasia lagi. Jauh di lubuk hatinya, Aldi hanya ingin menjadi seperti yang lainnya.